Shalom. Dihita ruas ni HKBP Jati Sampurna, sian wiksada sahat ro di wik 10 tolu, dohot HKBP Marsada Gunung Putri. Dohot dihamu dongan nama dohoti acara di Bagasat Tikion. Tuhan Yesus memberkati. Tamulaima acara pertangengata di Bodarion. Tamulaima marede sian buku ede nomor 565 ayat 3.4. Namane sadu sakti dan terbang selalu aku mau memuji asini saya cari sudiani mengulahun olangi asa bolas kewanami di bagai satu hari Rapai tamangin dihun sangat dibuarai Kapalian suaraka nama muji Tuhani Sunduh ulang di rohana nasumarna matambi hidup asaluh nita Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi dari buku ND 255 ayat 1. Yesus
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Tertulis dalam Keluaran 23, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca secara responsoria. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita lanjutkan bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 1. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mendengarkan, menyimak drama evangelisasi dari seksi sending HKBP. Dunia berduka karena pandemi ini. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita semua bertanya, kapan Tuhan virus ini lenyap dari muka bumi? Kekhawatiran, rasa takut, dan cemas berlebihan. Apalagi ketika kita menyaksikan begitu banyak angka kematian. Saya mau bertanya kepada kita semua, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apa Anda yakin pasti masuk surga? Seandainya Anda berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya,
Mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk dalam surgaku? Apa jawab Anda? Saya mempunyai kabar baik untuk kita semua. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau upah. Hidup kekal gratis dan cuma-cuma. Tidak perlu membayar dengan usaha atau upah. Seperti kita mendapatkan hadiah. Tetapi sungguh pun itu gratis. Semua orang tidak dapat memperolehnya. Apa yang menghalanginya? Dosa. Saya, Anda, kita semua manusia berdosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Sekalipun kita telah berusaha berbuat baik dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan melakukan satu dosa saja telah mencemari seluruh perbuatan baik kita, yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Allah ingin menyelamatkan manusia berdosa, maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Sebahagian orang mempunyai pengertian yang salah tentang Allah. Karena mereka melihat Allah hanya dari satu sisi saja. Ada sebagian orang menganggap Allah seperti tokoh kakek. Kasih tetapi tidak adil. Sebagian lagi menganggap Allah seperti polisi. Adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar adalah Allah kasih sekaligus adil. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini dapat bertemu? Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang dilakukannya? Andaikan tangan kiri saya melambangkan manusia dan tangan kanan saya melambangkan Allah. Allah ingin mengaruniakan hidup kekal kepada manusia sebagai anugerah gratis, cuma-cuma, tidak perlu membayar. Tetapi ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Jika seluruh dosa kita dicatat di dalam sebuah buku, kita adalah manusia berdosa. Allah yang kasih tidak ingin menghukum manusia berdosa, tetapi Allah yang adil harus menghukum manusia berdosa. Bagaimana Allah menunjukkan kasih sekaligus keadilannya? Sepertinya dilema, bukan? Ternyata kasih dan keadilan dapat bertemu dengan adanya pengorbanan. Demikian juga dengan Allah. Mengorbankan dirinya di dalam diri Yesus sebagai manusia dan menjadi sejajar dengan manusia. Tetapi ada yang membedakannya. Manusia berdosa, Yesus sempurna. Di dalam kesempurnaannya inilah seluruh dosa kita yang dibenci oleh Allah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah.
Lalu seluruh dosa kita ditanggung Yesus dan dibawa di atas kayu salib. Sebelum mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yang artinya proses penebusan dosa yang telah dilakukan Yesus sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit, naik ke surga dan menawarkan hidup kekal kepada manusia. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Iman ibarat sebuah kunci untuk membuka pintu surga. Dan hanya ada satu kunci yang benar yang dapat membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Banyak orang yang berkata, banyak jalan menuju Roma. Pernyataan seperti ini memang benar, tapi untuk memperoleh hidup yang kekal hanya ada satu jalan. Sedangkan kunci-kunci yang lain dan mirip melambangkan iman yang tidak menyelamatkan. Seperti jika kita mempunyai iman yang melompat dalam gelap. Maksudnya adalah kita percaya, tetapi kita tidak tahu siapa atau apa yang kita percayai. Atau kita mempunyai iman yang berdasarkan akal saja. Maksudnya adalah kita tahu dan setuju bahwa Yesus juru selamat. Yesus mati di kayu salib. Bahkan iblis pun percaya bahwa Yesus juru selamat. Tetapi apakah iblis masuk surga? Tentu tidak, bukan? Karena untuk memperoleh hidup yang kekal tidak cukup hanya percaya Yesus saja. Tetapi kita harus mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau kita mempunyai iman yang sementara. Maksudnya adalah kita tahu, setuju, bahkan kita sudah mengandalkan Yesus. Tetapi hanya hal-hal yang bersifat sementara saja. Hal-hal yang bersifat duniawi saja. Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal, kita tidak mengandalkan Yesus, tetapi mengandalkan diri sendiri. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah semua ini dapat saudara pahami? Apakah saudara mau menerima anugerah hidup kekal? Jika saudara mau menerima hidup yang kekal, berarti saudara harus mau menerima Yesus dan mengalihkan pengandalan diri hanya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Mengakui Yesus sebagai Tuhan secara pribadi di dalam hati. Bukti atas semua ini, saudara harus bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama dan berbalik arah hanya mengikut Yesus selama-lamanya. Sesuai dengan janji Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jaminan keselamatan kita
terletak pada janji dan kesetiaan Allah, bukan pada janji kesetiaan kita yang rapuh. Seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kami ucapkan Selamat datang dalam keluarga Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas Tuhita Salhutna. Firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Mau lihat di mata. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Di zaman dulu, jemaat mula-mula luar biasa keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Mereka dengan penuh sukacita bersama-sama untuk membantu, mendukung, menyukseskan pelayanan itu. Dan itu juga bisa kita lihat di tengah-tengah jemaat kita saat ini, bagaimana seluruh jemaat boleh bersama-sama mendukung pelayanan itu. Ada program bersama-sama mendukung pelayanan itu. Ada kesulitan bersama-sama untuk mendoakannya, memberikan penghiburan, dan banyak hal yang kita lakukan. Kita lihat di sini umat yang dikasihi Tuhan Allah. Bagaimana dampak apabila pengaruh-pengaruh pikiran mempengaruhi pelayananmu di tengah-tengah jemaat itu sendiri. Pelayanan yang seharusnya bernilai kebenaran. Tetapi ternyata pelayanan itu tidaklah demikian. Banyak contoh kasus korupsi. Kita ingat tahun 98, bagaimana seluruh elemen di negara kita bersama-sama untuk melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan, yakni menghapus, mengusut, dan membawa ke pengadilan orang-orang yang korupsi. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bagaimana memang kerinduan mereka, kerinduan rakyat Indonesia untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang harus mereka dapatkan bagaimana bangsa ini dulunya dijalankan dengan tidak benar. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Gerakan ini memiliki semangat yang luar biasa sehingga mampu menggerakkan semua rakyat untuk bersatu hati, menghadapinya tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan. Gerakan ini membuat bangsa ini kembali untuk memperbaiki dirinya di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara demi kembali mewujud nyatakan cita-cita luhur, yakni kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kini pertanyaannya, apakah kasus korupsi itu hanya terjadi di tengah-tengah pemerintahan? Umat tertebus di dalam Yesus Kristus, korupsi dapat saja terjadi di mana-mana dan bahkan telah masuk ke dalam pelayanan di gereja. Kita lihat saja, dalam kehidupan bergereja juga sering kita mendengar kasus-kasus markup yang seharusnya sekian menjadi sekian. Kasus-kasus yang tidak jelas, sudahlah. Semua mengatakan kasih, akhirnya diputihkan. Tidak sedikit juga orang yang berusaha mempengaruhi pelbagai keputusan. Dan bagaimana dia ikut dalam hal itu menjadi keuntungan pribadinya. Ada juga sebuah gereja yang melibatkan hamba-hamba Tuhan. Ada juga gereja yang melibatkan panitia-panitia yang dibentuk hingga pada hal-hal terkecil sekalipun. Bahkan ini menjadi konsumsi halayak ramai. Tidak bisa ditutupi. Sebab apa? Orang pintar mengatakan dinding bertelinga. Hal ini kita lihat bagaimana Ananias dan Safira memakai pikiran manusianya, berpikir Petrus ini, rasul ini manusia, dia sama seperti saya. Lalu dia mencoba membohongi rasul itu.
Bukankah saudara-saudara kita pernah mendengar waktu kita anak sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu. Sebab apa? Sebab Allah Bapa di sorga selalu melihat ke bawah. Engkau boleh berkata, saya bisa membodohi jemaat, saya bisa membohongi para ledo, saya bisa membohongi pendeta. Tetapi ingat, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tidak bisa. Maka berhati-hatilah di dalam setiap tindakan pelayananmu. Orang boleh memuji engkau, orang boleh melihat pelayananmu luar biasa, siapapun Anda. Tetapi Tuhan Allah, ingat, jangan sampai Allah marah. Apa yang terjadi pada Ananias dan Safira? Tidak ada kompromi. Allah saat itu juga mencabut nyawanya. Jangan tunggu sampai engkau meninggal, nafasmu di sini baru kau katakan, Tuhan maaf, saya korupsi, bukankah sedikit? Jangan. Jangan. Lebih baik sekarang. Bila engkau bekerja, bekerjalah di dalam kebenaran, bekerjalah di dalam ketulusan. Bila engkau berperan serta di tengah-tengah pelayanan gerejamu, maka lakukanlah di dalam kejujuran, lakukan di dalam kebenaran. Jangan ambil yang tidak menjadi bagianmu. Yang kedua, korupsi. Manusia juga tidak hanya korupsi materi, tetapi apa? Korupsi yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seharusnya di dalam pekerjaan itu yang dimuliakan adalah Tuhan, saudara-saudara. Di dalam pelayanan itu seharusnya yang dimuliakan adalah Tuhan. Mari kita lihat betapa banyaknya orang bersombongkan diri. Kalau tidak karena aku ini tidak apa-apa. Kalau karena ini tidak ada apa-apa. Seolah-olah semua itu dia. Alaniaudo songoni. Alaniaudo songoni. Alaniau sude alaniau. Bertanya kepada diri sendiri. Apakah betul itu karena dirimu? Apakah tidak ada Tuhan di situ? Ingat, kemuliaan hanya milik Tuhan. Bila Anda mengambil itu, Anda mencuri milik Tuhan. Di situ hati-hati. Korupsi bukan hanya materi, tetapi kemuliaan itu engkau curi, engkau mengambilnya dari Tuhan Allahmu. Yang ketiga, apa lagi korupsi yang bisa kita lakukan? Korupsi yakni kebenaran. Kita lihat di sini, Ananias dan Safira. Apa yang dia korupsi? Dia tidak berbicara saja mengenai korupsi uangnya. Tetapi Petrus mengingatkan apa? Dia membohongi Roh Kudus. Artinya itu apa? Artinya Ananias dan Safira korupsi kebenaran. Kita bayangkan jika ada satu perkara, saudara-saudara, seharusnya dia mengatakan bahwa saat kejadian itu si A melakukan pelecehan atau si A berbahasa kasar kepada si B. Berbahasa kasar itu kita ganti dengan sebenarnya tidak sengaja. Nah, kita tanya, apakah itu korupsi? Benar, itu korupsi. Anda mengkorupsi kebenaran. Anda menyembunyikan kebenaran yang mampu membuat persoalan itu jelas. Nah itu, siapa yang dirugikan? Dirugikan banyak orang. Akhirnya apa? Ketidakbenaran terjadi di situ. Ingat, sekali lagi, Tuhan Allah tidak memandang parasmu. Tuhan Allah tidak memandang jabatanmu. Tuhan Allah tidak memandang apakah engkau seorang yang terhormat. Apakah engkau seorang yang hebat. Tetapi Allah, ingat apa yang terjadi ketika Allah menyuruh Samuel. Bukan ini, tetapi apa saudara? Hati. Allah menelisik sampai ke dalam hatimu. Engkau boleh menyembunyikan, engkau boleh mengkorupsi kebenaran. Tetapi ingat, ketika kebenaran itu engkau sembunyikan sampai sedikit lama, jangan harapkan engkau akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika Allah menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, satu persoalan. Sampai mati engkau tidak mengembalikan kebenaran itu. Maka saat itu juga engkau akan menyesal. Mendapatkan jiwamu merana di api kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, sadarilah
selagi Anda masih hidup. Bila Anda mengambil kebenaran dari saudara, kembalikan kebenaran itu. Bertindaklah gentle. Bertindaklah sebagai orang yang beriman. Jika Anda yang seharusnya adalah milik rakyat, yang seharusnya adalah milik orang banyak, kembalikanlah. Bertindaklah. Ingat, percayalah, berkat Tuhan itu akan selalu Dia berikan. Jika Anda berniat mengambil keuntungan untuk dirimu, mengambil keuntungan untuk kelompokmu di tengah-tengah gereja, ingat, siapapun Anda, apakah Anda partokonan, apakah Anda jemaat, ingat, Allah tidak memandang bulu. Siapapun akan Ia hukum jika ia bersalah dan melakukan dosa, terlebih dosa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman yang boleh kami dengar di tengah-tengah pelayanan kami saat Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh bekerja di dalam ketulusan dan kebenaran, supaya kami boleh berkarya, terlebih melayani Tuhan tanpa kepentingan, tanpa turut dalam keinginan daging kami. Tetapi Tuhan, kami melakukan pelayanan kami di dalam ketulusan, di dalam kebenaran. Ajari kami selalu Bapa, supaya tidak satu pun tercela dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Bapa yang baik, kami juga boleh berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Mampukan, kuatkan kami berjalan di dalam terang firman Tuhan. Ampuni seluruh dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi dari buku ND, dari buku ND 660 ayat 1. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian dan syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa di sorga. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami Tuhan masih bisa beribadah. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, yang menjadi pegangan kami adalah firman-Mu, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam situasi seperti ini Tuhan, karena pandemi 19 membuat kami Tuhan sering lemah. Tapi Tuhan, bersama-Mu kami punya pengharapan di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan di masa depan kami. Tuhan, kami tetap berdoa untuk seluruh pelayanan di jemaat-Mu Tuhan HKBP Jati Sampurna, agar Engkau Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Amang Uluan kami Tuhan, Marolop, Inang Krista, dan juga Tuhan Amang Pangondian, dan seluruh Tuhan Sintua yang memberikan Tuhan hati dan pemikiran mereka, bahkan Tuhan yang tidak disebut namanya pun, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan mereka kebesaran hati Tuhan, kesabaran di dalam Tuhan melayani jemaat-Mu. Dan juga kami selalu berdoa ya Tuhan untuk multimedia yang memberikan hati dan pemikiran mereka
kesetiaan mereka Tuhan, Tuhan di dalam waktu, di dalam melayani Tuhan jemaat, juga Tuhan song leader, tim musik juga Tuhan. Pakailah seluruh Tuhan apa yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan di gerejamu ini. Berikan kami Tuhan kesehatan hati, dan juga Tuhan yang mau Tuhan memaafkan satu sama lain, sehingga kami Tuhan menjadi jemaat yang bertumbuh. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan sending. Biarlah Engkau pakai Tuhan lebih Tuhan di dalam ketidaksempurnaan kami. Dan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang memberikan Tuhan sumbangsih Tuhan, baik materi juga Tuhan di dalam doa mereka, supaya Tuhan HKBP Jati Sampurna bisa bertumbuh Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau selalu Tuhan menolong mereka, memberikan mereka Tuhan iman yang tumbuh, sehingga mereka Tuhan boleh berharap di dalam menjalani kehidupan Tuhan, hingga mereka Tuhan bisa Tuhan percaya bahwa Yesus Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kami. Semua yang Kau percayakan bagi kami Tuhan, anak-anak kami, suami kami, istri kami Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Allah Maha Kuasa, Engkau juga yang memberkati Tuhan pemerintahan kami. Berikanlah mereka Tuhan hikmah dan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami ya Tuhan, lewat presiden kami, dan juga Tuhan seluruh Tuhan jajaran Tuhan yang di pemerintahan kami, Joko Widodo Tuhan, Pak Amin, di kementerian, juga yang duduk di DPR, MPR, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau juga Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kesakitan, kelemahan, kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, masih banyak Tuhan yang harus kami doakan. Engkau yang mendahulukan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan di dalam segala dosa dan kesalahan kami, agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita menutup acara kita, baiklah kita bernyanyi dari buku ND nomor 757 ayat 1 dan 2, dan kita sembari mengempulkan persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudari, mulai dari kekal hingga sampai kekal. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas bagi kita salutna.